kalau cerita pahitnya, pernah coba untuk canvassing. Canvassing tuh literally jalan kaki sepanjang jalan nawarin website. Yang bener lo door to door begitu. Door to door. Kita kasih solusi. Adek Niaga Hoster. Waduh, semua juga kayaknya pakai lo ya. Tapi sebentar deh, yang pakai lo paling cuma berapa sih? Oh, Loh sekarang nih gue data nih. Ini gue data nih ya. gede. Bentar dulu. Sebelum pakai Niaga Hoster deh, Okay. Sekarang UMKM ini yang melek digital kita hitung dulu deh. Indonesia hampir 287 juta. Yeah. Oke, 270 something lah. Yeah. Ternyata datanya yang melek digital secara company UMKM itu cuma 9 juta orang. Betul. Iya dong? Betul. 9 juta yang udah teredukasi tentang pentingnya digital, berbisnis lewat web dan seterusnya. Betul. Dan sementara bisnis model lo adalah web hosting. Betul. Oke? Iya. Pertanyaan gue, berarti sisanya masih percaya sama marketplace kan? Nggak hanya marketplace, tapi ya berbagai macam opsi yang lainnya juga. TikTok Shop. Itu tadi cerita berarti social media ya. Iya. TikTok, Facebook, Instagram, Shop, semua segala macam dan lain-lainnya. Dan yang paling sederhana itu bahkan dengan social messenger. Pakai WhatsApp. Lu mau sampai kapan edukasi mereka untuk mereka bikin website, Wah, adek? itu namanya bisnis tuh harus terus berikhtiar untuk berusaha. Keren. Kalau udah selesai jadi nggak tahu kita mau ngapain lagi besok gitu ya. Iya. Cuma kan pasti kan mereka ini, maaf ya, bukan mengecilkan Anda nih lagi nonton nih. Mereka mindsetnya pasti buat apa gue bangun website? Iya. Iya dong. Iya. Iya kan? Iya. Maksud gue, lu kan dengan effort segala macam semuanya dikerahkan sampai ajak tuh yang namanya siapa KOL lo, gue lupa itu. Siapa yang gemuk? Pak Peter. Siapa sih? KOL Peter. Oh, KOL. ya yang mana? Rapper sama lu bukan sih? Oh, enggak. Itu bukan ya Ghoster? Bukan. Brand lain nih? Bukan. Itu ada. Oh, ada lah ya. Lupa gue. Itu luar punya itu sebenarnya. Oh, itu luar ya? Yang ini yang rapper itu kan. Iya. Apa? Ini bisnis gue gitu. Itu ya. Bukan ya? Oh, bukan lo ya? Gue pikir lo ya. Bukan. Jangan bilang itu. Enggak apa. Intinya adalah lu kan mengedukasi terus. Yes. Iyalah, dengan ads lo gue sering ketemu macem-macem lah. Yes. Tentang Niaga Hoster, pentingnya bangun web sendiri. Betul. Dengan lo masuk sistem hostingnya gitu ya. Betul. Artinya kenapa zaman sekarang harus butuh website, itu loh pentingnya. Mungkin gue iya. Okay. Tapi untuk penetrasi ke Indonesia, orang-orang kayaknya belum melek ke situ, bro. Okay. Nah, jadi, jangan dijawab dulu. Jangan dijawab dulu. Siap. Ya, maksud gue nanti pentingnya website apa, memudahkannya apa, dan kenapa pindah dari, terserah lah mau pindah atau mau combo dari marketplace ke website, terserah lah ya. Siap. Cuma kan ketika lu nggak punya traffic, lu bangun website sendiri berdarah-darah, mendingan nebeng traffic marketplace. Betul. Iya kan? Ya nggak hanya dari itu aja. Misalnya nebeng dapat traffic itu bisa dari banyak hal lah. Bisa dari banyak hal. Nggak selalu bisa mengagungkan marketplace juga. Oh ya apapun deh ya. Iya. Intinya non website. Iya. Iya kan? Iya. Nah itu. Tapi kan pasti kan lu punya formula dan solusi yang menarik. Kenapa UMKM harus pakai website? Siap. Itu kan? Iya dong. Oke, meskipun kan bisa juga ke hack dan lain sebagainya kan? Iya, itu Security. namanya bisnis, pasti kan ada resiko. Marketplace juga kalau misalnya password dan username hilang atau nggak bisa diakses segala macam, berapa banyak sih kasus yang kayak gitu? Seller harus ganti akun lain segala macam karena bola segala macam. Loh tapi minimal kan dia kan kuat secara security. Si hostingnya loh yang gue maksud. Ya sama. Ya misalnya kalau dari sisi kita sebagai provider, tentunya kita juga menciptakan teknologi-teknologi untuk keamanan tadi. Misalnya kalau cerita ada website yang dihack gitu ya, bukan selalu salah di hostingnya, itu bisa jadi si usernya tadi itu ya nggak mampu untuk menciptakan keamanan tadi. Banyak banget itu kasus-kasus kemarin ya, yang kasus pembobolan itu kemarin. Ya itu paling besar. Bukan masalah dari sisi hostingnya itu masuknya mereka. Masa? Iya, ya itu. Oke, dari mana sih? Dari mana coba? Ini gue awam nih. Macam-macam. Dari mana biasanya? Itu namanya kan ada information security. Bahkan kalau cerita tentang cyber security, threat ataupun resiko paling besar itu ada dari manusia. Malah itu ternyata data. Dari manusia. Karena apa? Berapa banyak sih orang yang pakai password manager atau yang sadar ya, itu password di setiap situs tuh harus beda-beda. Mana ada orang pin ATM aja juga dia 5 bank pin ATM-nya sama semua gitu loh. Oh iya sih. Iya sih. Makanya gue beda-beda kalau gue. Ya emang lagi-lagi edukasi sih ya. Iya itu sih. Jadi harus dilihat lagi misalnya kasus per kasus itu seperti apa. Karena kita cerita teknologi ini kan bukan sesuatu yang simpel ya. Banyak celahnya. Oke lah, kita bahas dari awal dulu nih. Siap. Ya.
Sama-sama orang Batak nih, nyokap gue sih. Iya. Lu kan bokap lu Lubis. Iya. Kalau gue nggak turun Siregar ke gue gara-gara nyokap. Oke. Tapi gede di Jogja. Oh iya. Lunya maksudnya. Oh iya. Gue mah Jakarta. Iya kan, lu tapi kan Medan tapi gede di Jogja ya? Enggak, gedenya di Medan. Tapi untuk mulai bisnis Niagoster ini kita fokusnya domisili di Jogja sekarang. Oke, yuk kita bahas. Oke. Tahun berapa lu bangun dan kenapa lu bangun bisnis ini dan percaya bahwa ini ada future-nya, bahwa kan edukasi kan berat ya? Iya. Ke market ya. Kita mulai 2013. Nah, dan pada saat itu kita bukan yang pertama bahkan. Jadi bisnis web hosting ini kan sebenarnya bahkan yang paling awal sebagai digital presence gitu ya, sebelum ada sosial media semua segala macam. Oh iyalah. Nah, jadi itu pertama kali adanya internet. Nah, itulah ada namanya bubble.com gitu ya. BTW itu yang rapper tadi itu .com punya itu. Nah, oh iya. Betul. Tapi itu kan kompetitor lu bukan? Enggak, itu kita saling. Jadi namanya web hosting itu kan kita nyediain server supaya pebisnis ataupun user tadi ini bisa ngeletakin filenya. Tapi supaya bisa diakses itu harus ada namanya domain. Iya itu. Dia domain ya? Domain. Iya benar. Domain. Iya benar. Nah gitu. Nah, ya oke. Lalu 2013? Nah 2003. Jadi di awal itu kan ledaknya internet itu tadi dan wujud presence pertama itu adalah website. Dan kita lihat terus berevolusi ya, sosial media dan sekarang lagi meledak marketplace, semua segala macam dan lain-lainnya. Nah di 2013 itu kita bukan yang pertama, bukan web hosting yang pertama juga di Indonesia, tapi kita ngeliat potensi yang gede banget. Populasi Indonesia, nah, namanya populasi ini kan sebenarnya ya ladang gitu ya, bisa dibilang ya. Itu kenapa bahkan kayak berdasarkan banyak studi juga. Indonesia bahkan itu merupakan bisnis terbesar di Asia Tenggara untuk ekonomi. Jadi ekonomi digital. Digital ya. Ekonomi digital Indonesia itu terbesar di Asia Tenggara. Terus? Dan itu karena didukung sama populasi tadi. Nah, jadi kita ngelihat potensi yang sebesar itu dan kita melihat landscape web hosting itu karena ini bisnis yang jarang dilirik sebenarnya. Bahkan ada yang bilang nih karena saking sederhana, konvensional. Jadi sebenarnya mudah untuk memulai bisnis web hosting. Jadi dulu itu tuh pemainnya tuh yang besar-besar tuh ada, yang kecil-kecil yang sifatnya reseller segala macam itu juga banyak. Ya. Nah, tapi kita melihat di sini tuh potensi itu adalah dari level kualitas itu juga masih banyak potensi yang bisa ditingkatkan. Segi dari apanya nih? Kualitas apanya nih? Nah, jadi gini, misalnya kita ketika cerita suatu industri gitu ya. Ketika banyak pemain masuk ke dalam industri itu tadi, sebenarnya yang paling diuntungkan itu kan adalah si customer, si pelanggan, si pasar itu tadi. Kenapa? Karena mereka pasti saling bersaing untuk memberikan value-value yang terbaik gitu ya. Nah, ibaratnya adalah dulu cerita tentang web hosting ini tadi itu sampai selevel bahkan ya udah sewa server, abis itu udah ditinggalin gitu ya. Misalnya kayak pada akhirnya si customer itu butuh bantuan semua segala macam. Karena itu cerita online itu kan udah sifatnya udah 24 jam ya. Bisa diakses kapanpun manapun segala macam. Dalam arti tengah malam itu website nggak bisa diakses. Itu kan berbahaya bagi si bisnis itu tadi. Nah, dan sebelumnya itu level kualitas yang ada di Indonesia di industri ini itu tuh masih cukup rendah gitu ya. Itu kenapa beberapa bulan bahkan sejak kita mulai bisnis Niagoster ini, fokus pertama kami itu adalah satu. Pertama adalah customer service itu harus on 24 jam. Apa nih? Robot apa manusia? Manusia dong. Jadi lu shifting gitu ya? Fokus, iya, jadi kita ada shift-shiftnya itu. Nah, jadi percayalah dari 2014 itu, saya ingat banget Januari 2014 itu kita mulai 24/7 CS-nya. Sejak Januari 2014 sampai sekarang itu nggak pernah ada yang off. Jadi ada yang misalnya ada bisnis-bisnis itu kan kayak di hari-hari besar semua segala macam mereka meniadakan ngasih telepon dulu lah atau ngasih ya nanti kirim dulu tapi habis itu kita balas nanti ya gitu. Ada yang ngambil libur-libur yang seperti itu. Nah, tapi komitmen saya dengan berbagai macam tadi ya ini masalah internal ya, misalnya gimana saya ribet dalam meng-hiringnya, mengatur waktunya segala macam. Ya operationnya kan. Dan kita sadar bahwa ya itu harus terus on. Itu harus terus on. Tapi kan semua brand juga bisa melakukan hal yang sama. Itu menurut gue bukan spesial ya. No offense ya. Somehow. Itu kan tinggal hire ya. kan? Iya.
Ya tapi kan nge-hire kan ribet bos. Nggak banyak orang yang berpikir kayak mau langsung nambah keribetan dalam bisnis manajemen segala macam. Biasanya apa sih statementnya problem-problem dari si user lo ini? Biasanya kenapa harus butuh 24 jam itu kan ada demand-nya maksud gue. Iya. Ada demand untuk laporan, ada demand untuk komplain misalnya. Iya tadi jadi kita kan yang namanya bisnis online itu kan udah 24/7. Jadi nggak jam normal kerja lagi. Iya, biasanya komplainnya bentuknya apa? Oh macam-macam. Apa respon time lah misalnya? Nggak bisa diakses ataupun misalnya butuh bantuan untuk konekkan domain sama websitenya itu tadi. Nah itu kan berarti artinya gimana nih? Kita diskusi ya. Iya. Dari elunya atau dari nggak tahu itu apa? Permasalahannya? Macam-macam. Dunia. Macam-macam. Siklus internet tuh gimana sih? Maksud gue itu. Jadi tadi ya, misalnya kita cerita tentang web hosting ya. Misalnya orang mungkin sangat jarang ya dengar kayak web hosting tuh apa sih? Susah banget lah. Misalnya orang tua saya sendiri aja juga kalau cerita web hosting tuh pada nggak paham itu ya, anak gue kerja di mana sih gitu ya. Taunya tuh website gitu ya. Jadi website itu kan ibaratnya itu seperti ini. Misalnya kayak itu yang udah ketika ada diakses itu udah terhubung dengan nama domain juga misalnya. Coba misalnya nih. Ini masuk nih ke niagahoster.co.id. Nah, ini aja kan website nih sebutannya. Iya ini. Nah, kan dalam ini kan lu pasti punya rumah kan? Lu pasti ada hostingnya kan? Betul. Nah, jadi kan ini kan website ini kan adalah kumpulan programming yang tercipta dalam suatu file. Iya. File-file inilah diletakkan di dalam server. Nah, untuk mengakses file ini harus dikasih nama. Nama itu namanya domain. Karena kalau enggak diaksesnya pakai IP susah kita nginget IP address. Iya, susah kan. Kode-kode angka-angka gitu dong. Nggak mungkin. Akses ya website saya, nomornya ini. Jadi harus ada domainnya segala. Dijodohkan dan akhirnya itu baru mulai bisa diakses. Nah, si server ini tadi itu kan diletakin namanya di data center. Data center sendiri itu juga untuk bisa tercapai, bisa dihubungkan itu butuh namanya ISP, butuh network provider gitu ya, jaringan. Nah, kemudian ketika mau diakses sama si pelanggan itu juga harus ada internet yang lain lagi. Nah jadi ketika bisa ada yang ngeluh kayak website saya kok nggak bisa diakses, wah itu sebenarnya tuh banyak banget harus dicek. Pertama dipastiin dulu di handphonenya ataupun di device-nya si user itu tadi ya, masalahnya di mereka atau enggak, sinyalnya ada apa enggak, nah gitu. Paket datanya habis apa enggak, gitu. Nah, Oke. Terus kemudian yang kedua, ketika misalnya di sana tuh udah aman, baru kita lihat di sisi kitanya. Nah jadi kayak seperti di data center itu servernya up atau enggak, hidup atau enggak. Oke. Nah itu kenapa seperti di Niagahoster kita komit banget untuk meletakkan di data center yang terbaik gitu ya, supaya untuk mengeliminasi resiko adanya gangguan di data centernya. Tapi yang kita nggak punya saat ini ya, kita tuh nggak punya network sendiri, kita masih nyewa nih dengan kita masih pakai jasa network orang gitu ya. Oh lo pakai third party. Betul, ISP-nya kan masih pakai third party. Emang nggak bisa produksi sendiri? Ya kan harus punya, itu udah bisnis yang berbeda lagi. Oh oke. Itu udah bisnis berbeda lagi, udah bisnis ISP kan. Nah itu pun juga kita redundant kan bahasanya, itu ada 2 jaringan. Jadi misalnya ibaratnya yang satu mati, yang satu hidup. Nah itu pun kalau misalnya itu ada yang bermasalah, kita cek lagi, ini bener nggak website udah up, terus network tadi jaringan gak ada masalah juga semuanya, baru kita lihat konfigurasi di dalamnya. Nah jadi sedetail itu. Capek ya, kompleks banget ya. Kompleks, jadi harus dilihat itu isunya itu ada di mana. Sesimpel yang paling banyak keluhan. Ya itu website nggak bisa diakses, websitenya lambat. Lambat itu 2 itu ya berarti ya. Boleh nggak sebut aja lah, misalnya apa satu yang paling krusial ketika nggak bisa diakses atau mungkin lambat responnya gitu ya. Yeah. Biasanya paling utama gara-gara apanya? Gue nggak tahu deh. Lu sebut teknis aja meskipun gue nggak ngerti gitu ya. Tapi maksudnya mungkin ada audiens gue ada yang paham gitu. Artinya mungkin dia bisa berpikir ketika dia ada masalah solvingnya gimana gitu. Jadi gini, bahkan tuh yang cukup umum ya. Dia baru beli website itu terus berharap langsung bisa diakses. Nah padahal kan ini untuk konekkan domain sama si hostingnya aja itu kan juga butuh waktu. Oh, nggak bisa langsung gitu? Ya ada namanya itu apa ya bahasa titik. Jadi agak teknis banget. Jadi iya oke lah, kita nggak usah bahas teknis ya. Kita nggak usah bahas itu udah. Ya kita nggak usah bahas teknis ya. Tapi intinya biasanya tuh kendala-kendala tersebut si customer service itu bisa bantu. Pasti. Dan ini lagi nih, ini tantangannya di Indonesia ya. Kayak di Indonesia kita akui aja saat ini itu orang malas membaca, banyak senengnya nanya gitu ya. Oh, apa FAQ?
semuanya, walaupun kita udah lengkap banget materi yang kita berikan segala macam, pada akhirnya tetap mereka tuh nanya. Nah, tapi kalau misalnya memang memang behavior pasarnya seperti itu ya mau nggak mau. mau nggak mau ya kita harus hire banyak orang berarti yang macam-macam pertanyaannya, macam-macam. Jadi bukan dan itu tadi ya customer service yang kita berikan itu nggak hanya untuk pengguna yang udah aktif. Jadi ini diakses saja tuh ada tombolnya sebelah kanan itu, mau nanya apa aja tuh bisa. Oke, jadi langsung ya di sini. Iya, misalnya saya mau punya ini, saya mau ini, iya, real time. Nah, itu dia. Nah, ini lagi yang keputusan yang bikin aku jadi ribet sendiri lagi, yaitu apa? Ketika kita tahu CS yang tadi penting ya, 24 jam itu dimulai 2014. 2017 itu kita melakukan inovasi. Kita meniadakan namanya itu tiket system. Nah, jadi kalau masih konvensionalnya itu tuh pakai email, pakai apa segala macam. Nah, di sini aku ngambil keputusan kita semuanya live chat. Supaya apa? Supaya responnya luar biasa cepat. Karena apa? Karena customer kita nggak menunggu. Iyalah, email udah behaviornya males banget kali. Iya. Lu nge-email dulu ada apa-apa komplain email lagi kayak sekarang nih gimana zamannya saset gitu loh. Iya. Nah, jadi ketika saya dan alhamdulillah itu merupakan suatu faktor yang disenangi oleh customer kami. Ketika saya banyak bicara sama mereka, kenapa kamu milih kami? Customer service-nya responsif, jam 2 malam dihubungin segala macam, dilayani. Ada isu apa aja dilayani segala macam. Dan itu yang menjadi faktor yang membantu pertumbuhan kita. Oke, tadi kita kan perjalanan lo milestone-nya itu ada di 2013. Ya. Gue pengen tahu mungkin kisah pedihnya lah, biar teman-teman juga termotivasi gitu. Berdarah-darahnya gimana? Alah, paling lo disuntik sama venture capital paling. Bootstrap. Ya. Nggak percaya gue. Ya silakan nih. Masa sih lo nggak ada pendanaan gitu? Nggak ada. Oh oke, nice. Lanjut. Yeah. Bisnis ini tuh sebenarnya gue nggak tahu. Pasti audiens yang lagi nonton sekarang ada dua dong. Yeah. Ada dari sisi user, karena mereka punya harus garansi nih ketika gue lagi nyari hosting betul-betul yang bisa nge-provide gue. Jelas dong. Lo pasti harus benar-benar proven di mata mereka. Ada juga yang memang ternyata web developer. Atau mungkin bisnis model kayak lo juga. Bahkan di followers atau kompetitor lo kan gak ada yang tahu. Oh pasti. Iya kan? Ada aja. Kita pernah bikin konten yang komen. Iya dong, pastilah. Iya, free access ya. Iya, free access. Yang nge-hate lu kan pasti kan sama. Yang nge-hate kasih solusi kan pasti ya, kalau nggak emang haters dia benci, kalau nggak buzzer, kalau nggak kompetitor. Betul. Itu aja. Buzzernya juga bawaan kompetitor lagi. Ya kan? Nah, coba gimana tuh masa-masa lo terpedasnya, tersedihnya? Wah, gimana ya? Yang pertama itu saya tuh mulai tuh masih muda banget. Ketika masih muda, di usia 23 tahun. 23 tahun. Oh, 23 tahun 2013 itu. 2013, oke. Nah, jadi dalam arti apa? Itu masih sangat-sangat muda. Masih belum tahu apa-apa. Belum tahu apa-apa gitu. Ya, misalnya ini adalah saya pernah ngejalanin bisnis-bisnis yang lainnya, ya misalnya masih bisnis-bisnis yang levelnya skalanya kecil banget gitu ya. Nah, dan di sini yang benar-benar real bisnis, yang mana itu tantangan terbesar adalah menjalani sesuatu yang kita tuh nggak tahu. Ya. Nah, tapi disitulah yang membuat saya itu terus rendah hati ya, bisa dibilang seperti itu ya. Jadi kayak keinginan belajar itu tinggi banget. Dan keinginan mencobanya itu juga tinggi banget. Jadi intinya semua mau dicobain. Nah, semua mau dicobain. Ada kerelaan itu tadi. Tapi ketika dibilang semua mau cobain, jadi saya berusaha untuk inovatif, tapi juga selektif untuk apa yang perlu dilakukan. Ya. Dan ibarat tadi, misalnya kita nge-scale dari sisi CS misalnya di tahun 2014 itu bukan suatu hal yang mudah ya. Karena kita harus tahu cara nge-hiring orang itu seperti apa. Kita harus tahu kayak cara nge-shift itu juga, cara bikin shifting itu seperti apa. Dan kita harus bisa tahu kayak customer itu tuh di weekend sama segala macam tuh nggak ada tahu juga waktu untuk kita libur gitu ya. Nah, dan di 2014 itu juga sebenarnya itu saya coba untuk jalanin ada beberapa line bisnis yang lainnya. Jadi apa kayak tuh? ada jasa pembuatan website misalnya. Oh, masih inline kan? Ya masih inline. Tapi misalnya itu kan aktivitas bisnis yang berbeda. Oh iya. Hosting sama jasa pembuatan website. Jasa pembuatan website itu tadi
ya ini tuh juga mencari cara nih gimana untuk bisa nge-scale bisnisnya gitu ya. Dan itu literally kayak pertama pernah coba untuk canvassing. Canvassing tuh literally jalan kaki sepanjang jalan nawarin website. Yang bener loh, door to door begitu. Door to door. The real canvassing tuh. Iya, jadi sampai bahkan aku tuh bikin kartu nama, nurunin ya tulis itu sales manager gitu ya. Karena nggak enak aja kan, misalnya masa CEO langsung ya turun ya siapa? Iya. Lo harus punya integrity, lo harus punya ya kan. Nah jadi canvassing seperti itu dan meeting sama klien itu naik motor 1,5 jam jalannya panas-panasan segala macam. Cuma nawarin jasa bikin website. Iya. Itu literally jadi ketika mau mencoba men-scale up sesuatu, tipenya aku tuh mungkin ada yang bilang tuh kayak micromanage ya. Tapi sebenarnya gak setuju. Misalnya berdasarkan ilmu-ilmu manajemen yang aku pelajari juga kayak literally ya kita tuh harus mencoba dulu semuanya gitu ya. Kita mencoba hingga kita ahli. Disitulah baru kita mampu untuk melakukan delegasi. Karena kan dalam berbisnis itu kan delegasi itu yang paling tinggi gitu ya. Nah tapi gimana cara kita bisa delegasi kalau kita sendiri tuh gak paham? Iyalah. Nah jadi meningkatkan pemahaman tersendiri dulu. Jadi yang kalau cerita pahitnya, ya pahitnya belajar untuk meningkatkan skill diri sendiri dulu. Apapun itu bentuknya, misalnya kayak pelatihan, pengalaman, salah, gagal itu dirasain semua. Betul. Oke, dan tahu ngeklik bahwa ini bisnis ada masa depannya gimana? Karena ketika lu jalan 2014, artinya kan marketplace aja belum ada. Iya. Dan kolot banget loh. Betul. User ini terhadap website. Betul. Mereka taunya jualan di tahun itu adalah pakai WhatsApp, di ujung tanduknya BlackBerry, sebelum dia tumbang tuh, ya kan gue hafal banget tahun-tahun segitu tuh kan, iya kan, deh, apalagi, nah jadi jadi kita bisa dibilang tuh saya menyadari product market fit itu tadi, ketika alasan itu sebenarnya ketika menjalani beberapa line bisnis itu tadi juga. Nah jadi di waktu yang bersamaan di 2014, ini mungkin karena terlalu ambisius ya. Jadi pengen nyobain nih, oke, kita jualan hosting, kita jualan jasa pembuatan website, kita jualan saat itu jualan Google Ads bahkan, jualan iklan di Google. Oh jadi agensi buat? Iya, agensi untuk periklanan. Nah jadi cobain 3 itu tadi. Nah bayangin kayak website aja orang masih belum apa, mau coba jualan iklan. Nekat lagi. Zaman sekarang aja masih mindsetnya organik. Zaman sekarang loh ya, masih nggak percaya. Ingat banget tuh, tapi itu di 2014 itu sebenarnya bukan kita yang pertama. Nah itu bukan kita yang pertama juga yang mencoba ngejualin si periklanan itu tadi. Ada juga yang nyoba-nyobain gitu. Banyak gitu dan banyak yang udah collapse juga. Nah pada akhirnya karena misalnya cerita tentang website sama hosting ya, pasti kan website ini kan angkanya lebih besar karena pada akhirnya hosting ini kan dipakai untuk website. Nah tapi ternyata pada saat itu yang growth-nya itu alhamdulillah luar biasa tuh ya si hostingnya malahan. Bukan si website, bukan yang lain-lainnya. Oke. Dan tahu ini adalah masa depan? Ya ketika sabar aja atau nggak tahu zaman ini kan tadi misalnya ketika memutuskan memulai bisnis ini tadi itu juga ini kita melihat potensi yang besar. Oh iya kelihatan dari situ. Jadi itu kita di situ dan pada saat itu literally saya nggak pernah bermimpi untuk menjadi salah satu yang terbesar bisa dibilang. Alhamdulillah sesuatu yang bisa kami capai saat ini gitu ya. Nggak pernah kebayang. Nggak pernah kebayang. Misalnya kita melihat brand-brand besar yang sebelumnya itu respect hormat yang sampai saat ini masih saya pertahankan. Nggak pernah bermimpi untuk bisa bahkan menyamai ataupun melewati mereka gitu. Dan ketika canvassing atau mungkin jasa website atau kita fokuskan kepada niaga hosternya deh. Waktu itu berdarah-darahnya berapa tahun? Berdarah-darah dalam artian lah. Kalau dari buku mungkin merah. Minus. Merah apalah bentuknya lah. Kita belum ngomongin hijau dulu bukunya. Profit. Gimana ya? Minimal punya cash lah berapalah gitu. Berdarah-darah itu pertama gini, berdarah-darah ada konteks apa tadi? Finansial berarti atau seperti apa maksudnya? Boleh ya finansial, leads, apapun itulah, sales. Jadi traction nih kita tuh alhamdulillah itu positif ya, kita growing terus. Itu kenapa saya sebutkan tadi, ternyata yang paling market fit itu ya si web hosting ini tadi gitu ya. Nah tapi bisa disampaikan bahwa berdarah-darahnya itu terus-terusan gitu ya. Karena apa? Kita selalu berusaha untuk mencoba memulai sesuatu yang baru. Nah jadi ketika mau melakukan hal itu tadi, jadi ya harus belajar lagi, harus mau ribet lagi gitu ya. Ibaratnya tadi lah misalnya kayak 2014, 2017
CS-nya aja yang udah ada mayem misalnya itu udahlah 24 jam aja gitu ya. Terus sekarang tiba-tiba kayak ngambil keputusan udah kita live chat aja semuanya. Ini nambah cost, nambah kerjaan untuk nge-hiring yang banyak, nge-skill up semua segala macam itu kerjaan lagi gitu ya. Nah, jadi dan itu effortnya juga sangat luar biasa. Oke, dan berasanya ketika ini mantep nih. Pas udah di tahun keberapa? Sebenarnya kepercayaan itu tadi tuh di awal. Dari awal itu misalnya gini ya, dari 2014, 2015 itu kita melihat traksi yang alhamdulillah. Growth ya? Growth. Growth. Oke. Makanya makin semangat jadinya. Jadi nggak pernah minus dong? Enggak, alhamdulillah. Oh gitu ya, berarti gede juga peluang tentang bisnis web hosting ini ya? Nah itu dia. Nah, jadi misalnya dalam arti kayak ada yang bilang itu bisnis sepele lah, bisnis anak kecil lah apa segala macam, siapa aja mahasiswa juga bisa gitu. Dan ya memang sih, tapi misalnya kalau misalnya pada akhirnya kita bisa mampu untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, terus juga tahu customer kita maunya apa. Dan literally kita deliver itu tadi. Iya. Tadi lo bilang tahu customernya mau apa. Betul. Nah berarti sekarang target market lo ketika si user ini paling banyak ternyata begitu di riset dia gunakan untuk apa? Macam-macam. Biasanya. Ya, sebenarnya website itu tadi itu kan pertama pasti bisa untuk macam-macam ya. Toko online. Oh itu paling gede. Paling online. Nah, toko online. Ya, toko online. Ya? Baru kemudian untuk landing pages, untuk company profile, untuk sistem itu juga banyak. Dan lo bantu sampai payment gateway juga? Oh, enggak. Kita di web hostingnya aja. Oh, berarti nggak sampai ke. Tadi kan lo bilang web developer juga ada. Maksudnya? Ya jadi gini. Jasa itu udah gak ada lagi dong? Oh nggak ada. Ya itu ada. Itu sampai sekarang masih ada. Sambil lo sampingin. Tapi sampingin karena secara growth tuh masih jauh lebih kecil. Dan itu lo pribadi di luar dari Niaga Hoster? Enggak, Niaga Hoster itu namanya Niaga Web yang gitu. Oh ada. Iya. Tapi tadi growth-nya itu masih jauh lebih kecil. Sampai sekarang bertahan dan revenue lumayan dahsyat ya, bukan lumayan lagi ya. Alhamdulillah. Berapa total user lo? Jadi kalau cerita member, misalnya member ini kan mereka yang mendaftar gitu ya. Ya member lah kita sebutnya. Alhamdulillah saat ini 850.000. 850.000. Subscribe di lu berapa sih per tahun? Apa? Subscribe di lu berapa per tahun? Enggak, itu member yang enggak berbayar ya. Yang berbayarnya 275.000. Oh ya masuk, tapi ya member aja nih, total members ya, kan? Kan banyak yang masih mantau-mantau dulu ya. Paham, betul. Jadi yang betul-betul langganan aktif 275. 275.000. Ya. Wow. 275.000 langganan yang ambil yang rata-rata paling banyak per tahun? Apanya? Harga per tahunnya berapa? Rata-rata. Enggak rata-rata. Dia udah tahu gue mau ngitung revenue dia. Pinter juga dia. Lihat sendiri lah. Coba minum dulu deh kan ini. Biar lega tenggorokan ngomongin duit. Berapa sih total? Lu berapa sih paket lu? Coba. Nah ini 800.000 bos. Ini kok 24.000? Ya itu ada yang dipilih dulu. 800.000 per tahun? 800.000. Lah kok kita 800.000 itu 3 tahun bahkan. 3 tahun? 3 tahun. Loh kok kita setahunnya 1 juta? Ganti. Gua malu ya. Yes. Gue pindah sama hosting yang aduh pengen nyebut nama lagi. Takutnya nih jangan deh. Pindah yang depannya D itu pindah. Pindah. Kok bisa segitu ya? Tapi jangan-jangan mungkin dia lebih unggul mungkin secara produk. Ayo coba kita bandingin aja. Biasanya apa? Biasanya. Ya tadi misalnya dari sisi kualitas teknologi semua segala macam. Ibaratnya contohnya kayak data center aja deh. Data center dari awal itu kita selalu berusaha untuk ngambil tier yang tertinggi, yang terbaik gitu ya. Padahal berdasarkan cost. Cost pasti tinggi, pasti tinggi. Tapi sebenarnya kalau misalnya cerita tentang kayak customer pengennya apa segala macam. Data center itu sebenarnya tuh saat itu belum menjadi purchasing decision sebenarnya kalau di pasarin tadi. Karena banyak yang belum paham. Iya. Kita berusaha tuh kemarin untuk ngedukasi ya kayak pentingnya data center segala macam. Karena pada akhirnya ya karena di Indonesia sendiri kan pengetahuan teknisnya segala macam kan masih cukup rendah ya. Mereka yang penting websitenya bisa diakses segala macam. Jadi ketika itu bahkan belum menjadi purchasing decision pun kita tetap memilih untuk memberikan yang terbaik. Gak apa-apa deh kosnya tinggi, tapi yang memang kita berharap nggak ada isu. Gitu. Iya. Kenapa nggak dari awalnya Niaga Hoster?
Kenapa tuh? Saya main approve profile, saya pikir itu yang bagus. Mana Iksan? Iya aja lagi. Oke, nah sekarang kita masuk ke ranah gimana cara mengedukasi si marketnya ini, bro. Ya. Itu kan yang berbahaya ya. Artinya kan tadi gue udah lihat lo ternyata berdarah-berdarah juga. Sampai akhirnya ternyata sekarang proven, dipercaya sampai members tuh 800 ribuan member yang gabung di situ, yang langganannya juga bukan main-main gitu kan. Nah artinya iya, tanpa mengecilkan, tanpa mematahkan semangat, angka 800 ribu itu kan masih jauh dari market share. Oh jauh banget. Iya kan? Jauh banget. Itu maksud gue. Market share berapa? Maksudnya yang total mana nih? Digital. Tentang website doang atau digital? Ya misalnya tadi digital tuh 9 juta. Website doang? Website doang. Nah jadi kalau kan cerita lebih kecil lagi kan? Emang. Itu maksud gue. Nah terus gimana cara lu untuk agar sesimpel pertanyaannya dari awal gini deh. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kenapa harus ke website sendiri? Nah yang tadi gue bilang attention di awal tuh dari teman-teman yang lu belum sempet jawab. Kenapa kita harus bangun website sendiri? Ya, jadi mungkin ini ada kali ya. Nanti mungkin bisa ditunjukin ya. Cerita tentang misi dan visinya kita bahkan. Boleh bukan sambil. Misi dan visi kita itu mungkin bisa dilihat di mana ya, halaman About Us atau di karir tuh ada di bawah. Nggak tahu, lu cari aja. Di bawah. Di About Us atau di bursa, lantai bursa. Itu di bawah. Belum TBK. Kemarin udah dihubungin juga mereka kapan kan sekarang ada papan akselerasi. Iya tahu gue. Belum IPO ya? Belum. Berapa valuasi sih sekarang? Wah, nantilah Pak. Hitung aja dari revenue stream kali multiple kali 5 lah, let's say. Jadi intinya adalah kalau cerita tentang visi terbesarnya kita itu adalah kita bukan memiliki visi kayak hosting nomor 1 di Indonesia gitu ya. Karena ketika misalnya itu udah tercapai kan bingung mau ngapain lagi. Ya udah. Gitu ya. Bingung kan? Dapat tong gitu kan. Maka jadi ketika dibilang tadi berdarah-darah nih kapan? Kayaknya aku sendiri tuh juga sukarela untuk terus berdarah nih saat ini. Untuk lagi itu. Orang kan pengen tidur nyenyak, bro. Enggak, bro. Enggak. Hah? Enggak. Kalau dari aku ya udah langsung IPO aja biar semuanya pada nuntut lo kalau kenapa-napa lebih berdarah-darah. Lu kan suka tantangan. Ya IPO aja kalau gitu. Diserang lo sama warga Indonesia. Nah, jadi ya kalau misalnya cerita tentang IPO tadi, misalnya kenapa saat ini juga masih kok jadi finansial nih? Tadi lo janji kata lo gak mau bahas finansial. Nah, sengaja gue gak pancing lo sendiri mau ngeluarin. Biasa kita briefing tadi kata jangan ke situ. Iya, jadi misalnya gini, dalam arti kita tuh untuk nge-skill saat ini tuh bahkan kita itu berusaha untuk seminim mungkin untuk ngambil profit. Kok gitu sih? Karena tujuan kita mau skill. Berarti lu mau scale-nya itu berarti mau market leader lu incar. Iya pasti dong. Itu pasti. Nah, tapi ini kan mesti bakar duit lu, sementara mindset lu aja bootstrap, lu merintis, nggak pakai bakar duit. Iya. Bakar duit tadi itu kan bisa dengan cara yang lebih efisien. Arti spending kita bukannya rendah, sangat luar biasa besar sekali. Emang ya? Oh iya banget. Per bulan berapa? Spending kita di mana-mana. Nah itu juga. Paling banyak apa? Itu ads? Juga. Ya pasti. YouTube. Ya pastinya. Nggak mesti di YouTube ya, tapi yang ads lah. Ya apa biasanya? Facebook? Enggak. Ads, Google Ads. Oh Google Ads, programmatic. SEM. Oh SEM. Oh ya. Nah jadi. Udah nggak main SEO ya? Bayar dong. Iya kan? SEO kita ada tim sendiri yang fokus di situ. Oke. Terus? Nah jadi mindset kita tuh adalah untuk growth. Mindset kita untuk growth. Nah jadi kita benar-benar mencapai untuk mengejar visi misi ini tadi gitu. Visi misi kita di sini tadi itu adalah pertama visi kita terbesar itu adalah untuk membantu jutaan bisnis di Indonesia itu untuk sukses secara online. Masya Allah. Tapi kan kayaknya belum banyak yang mindset seperti itu. Terlalu dini gak sih? Enggak dong. Itu dari awal kita incorporation ini bisnis sudah itu visinya. Makanya sampai sekarang tuh masih belum selesai kerjaan. Belum nyaman tidur. Iya, masih terus berdarah-darah. Masih kecil soalnya ya. Banget. Marketnya ya. Iya. Cuma kayak lumayan lah. Barusan gue ngeluarin diem kalkulator gue. Ya kan gue ngitung dari member aktif lo 275.000 dengan langganan asumsi. Gue ngambil hitungan 800.000 per tahunnya. Berarti setahun lo kan segini revenue. Nah, kan gue gak mention. Kan gue gak bilang 222 miliar bro.
Kali 5 aja. Kali 5. 1 T gile. Valuasi lo 10%-nya berapa kalau gua mau masuk? 110 miliar. Kok jadi ke situ sih? Kan tadi kata lu mau IPO. Belum. Oh iya, belum. Oke, lanjut, fokus. Karena ini bisnis ternyata menggiurkan juga ya gitu loh. Nah, itu dia. Iya kan kata lu bilang katanya berdarah-darahnya tapi kita growth terus. Kita nggak pernah turun. Ya alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillah. Misalnya kita ngelihat adanya slowdown gitu ya. Misalnya kayak namanya pertumbuhan itu kan tinggi itu ketika di awal-awal gitu ya. Misalnya ketika tuh di awal tuh kan traksinya pasti kan 3 digit lah bisa dibilang gitu. Nah tapi kan setelah beberapa tahun kebelakang ini udah turun ke 2 digit. Oh gitu? Iya dong. Nah jadi ini alasannya kenapa kayak dibilang kayak kerjaan kita ini belum selesai. Jadi ada namanya di dalam bisnisnya kita itu kan ada namanya TAM SAMSOM. Jadi kayak targetable addressable market. Intinya kalau cerita tentang lingkar-lingkaran lah. Tahu ada lingkaran 3 itu kan. Nah, jadi kita melihat ketika baru mulai, pasti kita fokus dalam lingkaran terdalam gitu ya. Jadi kayak kita ngejarnya ada kolamnya nih. Nah ini kolamnya ini yang harus kita raih nih. Nah kita raih caranya gimana? Ya ini masih ada user-user yang masih yang masih bisa di acquire gitu ya. Nah, tapi kita juga sadar ini tumbuhnya itu nggak cepat. Tumbuh kolamnya ini tadi. Oke. Karena tumbuh kolamnya ini tadi itu sangat-sangat bergantung dengan pemahaman orang, keinginan orang untuk bikin website, untuk butuh web hosting. Nah, ini pembahasan gue di awal tuh kayak gitu. Makanya gue ngundang lo tuh, gue pengen dapat insight ini. Gimana caranya gue support program lo. Nggak melulu kita bergantung pada marketplace. Ya gue ada kalanya setuju juga sama Mas Jaya Setia. Mas Jaya kan sempat kemarin mampir tuh gara-gara begitu. Ya mungkin terlepas dari ada yang setuju, mungkin ada yang nggak setujunya apa segala macam ya. Tapi menarik lah pembahasannya, kita terlalu bergantung pada marketplace gitu. Nah artinya ada bagusnya juga insight beliau terkait kalau marketplace-nya udah ngasih charging kita gede gimana. Kalau marketplace-nya cabut gimana? Kelar gimana? Betul. Database, loyalis, masa sih kita kepegang? Harusnya kan kita jualan di rumah kita sendiri dong. Betul. Iya dong. Iya. Kita harus jadi host. Itu yang juga cerita tentang website itu kan adalah aset digital yang dimiliki oleh si user tadi. Sekarang coba lu kasih solusi kepada mereka agar kita nggak bergantung pada apalagi kan para kapitalis katanya mau masuk ke dalam Indonesia. Ya kan macam-macam tuh ceritanya. Brand besar lah semuanya. Brand gede semua tuh ya kan masuk ke sini. Nah, artinya kan waduh ya mungkin bagi UMKM itu adalah peluang. Tapi kan ada kalanya ketika kita peluang atau ancaman karena bisa jadi sellernya dari luar. Itu maksud gue. Iya kan sellernya dari luar juga. Iya. Dia bawa gerbong udah masuk sini. Betul. Itu kan. Sellernya dari luar. Nah, lu kehantem lagi ntar tuh. Iya. Kehantem sama kompetitor lu akan lebih banyak, men. Ya kita sebut saja lah ketika Amazon masuk misalnya. Ketika Alibaba masuk misalnya, apalagi si eBay. Macam-macam lah. Ya macam-macam lah. Itu gimana itu ceritanya? Nah, maksud gue coba deh lu edukasi. Gimana caranya kita bisa berjualan nantinya dengan mandiri di rumah sendiri? Iya. Jadi pertama tadi, misalnya ini bisa banget dikaitkan sama pembahasan terakhir tadi, cerita tentang kolam itu tadi gitu. Nah, jadi di 2015 2 tahun ya bahkan ya sejak kita berdiri itu kita mulai konten marketing. Kita mulai konten marketing, kita mulai edukasi yang sampai sekarang tuh berevolusi konten marketing kita. Awalnya dari blog doang, terus kita bikin ebook, kita bikin visual apa segala macam sampai berubah format. Kita ngikutin zaman lah. Dalam arti kayak sekarang tuh orang lebih seneng format video misalnya. Ya udah kita fokus ke video juga. Aku investasi tuh tim kreatif, kita punya tim kreatif, kita punya studio sendiri semua segala macam. Nah jadi kolam ini tadi kita paham bahwa ini perlu dibesarin dan ini butuh effort untuk ngebesarinnya dengan cara edukasi. Nah dan edukasi, bayangkan kalau misalnya kayak hanya dilakukan oleh kami, ya ini pasti minimal sekali effortnya. Itu kenapa kita selalu coba kerjasama dengan berbagai macam pihak, stakeholder segala macam dan lain-lainnya. Sama media. Macam-macam dengan Kominfo, dengan apa itu juga kita menjalankan effort tadi untuk gedein tadi. Nah jadi dan ketika muncul nih era marketplace masuk segala macam. Ini kan sebenarnya kan wujud
opsi digital presence yang lainnya. Dulu kan nggak ada. Dulu ya tadi website itu yang paling jadul. Terus ada sosial media, Friendster, Facebook, semua segala macam, Instagram aja itu juga kan sekarang udah mulai mereka udah itu merupakan jadi platform jualan juga kan. Yeah. Jadi kita bisa dibilang saya sendiri itu nggak anti sebenarnya, nggak anti dengan semuanya tadi, dengan marketplace sendiri pun bahkan. Lo nggak antinya di mana? Karena memang lo inline sama mereka nantinya. Nggak inline juga, nggak inline. Tapi terus, gini, dengan adanya masuk marketplace segala macam tadi ini, pasarnya teredukasi, terjadinya perubahan behavior, orang lebih percaya juga, lebih paham dengan online. Oh iya, gue dapet poinnya. Dulu orang bertransaksi online aja tuh ragu. Takut dari sisi segala hal ya. Macam-macam. Dulu aja harus ada rekening bersama semua segala macam. Oh iya. Sekarang lihat orang ngasih nomor rekening di lewat chat apa segala macam. Udah seberani itu. Iya. Dan itu kan terjadi karena ada akselerasi ya brand-brand besar ini tadi. Berarti lu saya thanks dong ke mereka. Terima kasih juga. Iya gak sih? Literally. Lu terima kasih ke Shopee, Tokopedia, Blibli, Bukalapak, ada teman-temannya lah, Facebook, WhatsApp. Iya, mau itu platform. Terima kasih sudah branding di mana-mana. Udah membiarkan user mencoba berinteraksi segala macam. Karena pada akhirnya apa? Kita melihat memang ya ini tuh merupakan suatu ekosistem gitu ya. Apalagi ketika bisnis sudah mencapai level kedewasaan, maturity tadi, suatu saat ya mereka pasti akan butuh aset mereka sendiri lagi tadi. Oke. Nah, jadi pain point yang disebutkan tadi, misalnya kayak tadi harga lah yang makin margin di marketplace itu makin rendah, persaingan unik, terus nggak memiliki data sendiri, gimana kalau mereka cabut nanti segala macam dan lain-lainnya, itu merupakan suatu pain point dan ada solusinya. Solusinya website misalnya. Iya. Ya cuma berarti lu harus butuh edukasi lagi terkait nggak cuma hati-hati mereka cabut, hati-hati banyak pendatang baru, hati-hati banyak kompetitor baru, tapi lu juga kasih tahu gimana cara mereka mengoptimasinya. Betul. Contoh apa misalnya kalau ngomongin digital marketing, funnelnya gimana? Betul. Bangun brandnya gimana? Betul. Ya maksudnya kita sama-sama ya. Betul. Mungkin channel ini, guru-guru kita, lu semuanya, agar apa? Agar ngebantu juga ujung-ujungnya kita bisa teroptimasi jualan di online kan? Betul. Itu jadi kalau cerita tentang konten marketingnya kita, konten pilarnya kita tuh sebenarnya tuh macam-macam. Ada yang kayak dari sisi menjelaskan dulu gitu ya. Ini tuh apa sih? Edukasi berarti kan? Edukasi itu tadi. Oke. Ada yang ketika misalnya mereka udah mulai tertarik, itu kita sediakan tutorial. Oke. Jadi literally mereka tuh kita bimbing, mereka mau tertariknya apa semua segala macam. Oke, kebayang gue. Dan tutorial itu tadi juga kita kembangin lagi kan berbagai macam format gitu ya. Ada yang asynchronous, ada yang synchronous, dalam arti kayak ada yang mereka bisa belajar secara mandiri dalam format video. Belajar apa ada nih course-nya, macam-macam. Contohnya? Macam-macam. Jadi misalnya gini, website sendiri kita paham. Ini ya, saya sendiri tuh bukan yang sifatnya tuh kayak anti dengan yang opsi-opsi tadi itu. Kita nggak melihat marketplace itu sebagai suatu substitusi dari web hosting, dari website. Enggak. Oh iya sih. Karena iya sih. Misalnya orang takut kan kalau itu menjadi substitusi ya. Wah, punya aku jadi gak laku lagi nih, jadinya ini aja. Enggak kok. Yang namanya online presence, sebenarnya itu di Niagoser sendiri. Kenapa kita bisa besar seperti ini? Karena kita berusaha untuk presence di berbagai macam. Oke. Kita berusaha untuk kita selalu berusaha untuk up to date, untuk melihat kayak ini user ada di mana sih? Itu adalah ilmu-ilmu tuh yang sebenarnya tuh di marketing guru sana tuh udah jelasin. Dulu tuh namanya ZMOT gitu ya, Zero Moment of Truth. Oh iya. Nah, itu sempat dibahas juga kemarin ya, Zero Moment of Truth. Jadi kayak ibaratnya Zero Moment of Truth itu apa? Itu adalah momen perubahan shifting dari first moment of truth. Jadi sebelum ada internet, itu first moment of truth. First moment of truth itu apa? Kayak orang mau tahu merek itu harus nyobain dulu. Iya. Oke. Sekarang tuh zero moment of truth. Sekarang orang kalau mau tahu suatu produk, mereka research dulu, cek reviewnya. Niatnya mau brand X, bisa pindah ke Z. Oke. Nah, jadi itu ada zero moment of truth. Nah, dengan cara itu tadi seperti apa? Untuk bisa menang di zero moment of truth tadi, harus bisa berada di berbagai macam channel. Harus berada. Nah, jadi kayak bukan berarti kayak lu jangan di marketplace segala macam, jangan di sini segala macam. Nggak apa-apa, manfaatin aja. Oh, harus everywhere berarti ya. Omni channel. Manfaatkan. Agar apa? Agar road to marketnya jelas. Iya. Ibaratnya misalnya contohnya kayak
di lagi nyari arah aja, direction aja di maps gitu ya. Itu kita perlu ada presence juga di situ. Nah, Oke. Caranya gimana? Ya pasang banner. Enggak. Apa sih? Sekarang kalau misalnya cerita tentang Google Maps misalnya, itu kan ada Google My Business, itu kan ceritakan lokasi. Ya kasih solusi di search gitu. Iya, itu maksudnya. Hadir juga di situ. Harus hadir di situ. Itu bahkan sekarang udah ada iklannya juga loh di Map. Wow. Munculin. Di Map udah ada iklannya? Bisa diiklanin sekarang. Udah ada kayak bisa sponsor apa segala macam. Jadi mau nyari apa nih yang paling dekat ada di sini. Semua di streaming kami nih sama Anda ya. Pasti dong. Pinter sekali Anda. Ngejar profit terus ya sekarang ya. Ya emang udah waktunya. Nah, daripada kena winter lagi kan. Iya. Ya jadi ya harus berada di, kita harus peka lah. Sebagai pebisnis kita harus peka. Kita jangan, karena itu tadi misalnya kok cerita tentang kayak mengagungkan website semua segala macam. Dalam arti saya tuh saya jualannya web hosting ya, web hosting website gitu ya. Tapi bisa dibilang sebenarnya tuh kayak dan visi terbesarnya kenapa jual web hosting itu tadi, karena kita punya kepercayaan terbesar website ini tuh adalah aset digital utama bagi para bisnis. Itu tuh. Nah, tapi bukan berarti website ini adalah segalanya. Karena apa sih yang dicari semua bisnis untuk ini kan tool semua. Website, Facebook semua segala macam. Yang dicari apa? Cuan. Ya itu sih. Yang mana yang paling menghasilkan bisnis bagi mereka? Ya udah itu. Yang dipilih. Jadi bukan nggak ada masalah kayak marketplace, sosial media, apa semua segala macam. Nah, ya cuma tadi kan gue mikirnya ketika mereka ini terlalu terlena. Quote-unquote ya, gitu maksud gue tuh khawatirnya, tapi mereka nggak punya pegangan di website sendiri. Nah, itu yang berbahayanya. Iya. Nah sementara harusnya lu udah dimanjakan dengan si customer lo ini masuknya ke tempat lu, jangan lu memerdekakan mereka. Gue angle-nya begitu. Kebayang nggak? Biar lu bisa mandiri. Kan soalnya banyak orang terlena di situ, tapi sementara lu nggak punya pegangan. Website misalnya, ya atau nggak gede-gede banget di Instagram, itu banyak loh, itu lebih fatal lagi, lebih fatal. Gue pernah terjun langsung deh, misalnya kan kita kan deket sama UMKM, itu tuh mereka tuh cuma gede, boro-boro TikTok Shop, marketplace. Ya makanya kan guru-guru kita Pak Bi menggaungkan dengan ayo bangun brand yuk, maksudnya itu loh. Betul. Gue cek Shopee-nya, oke lah di Shopee. Gue cek Instagramnya nggak ada. Gue pernah ada kala lagi ngeriset gitu kan, pas lagi gue ada hari-hari tertentu buat gue habiskan waktu gue di ruang kerja gue untuk itulah. Akhirnya gue cek di Instagramnya nggak ada, TikToknya nggak ada, dan gue make sure, gue pikir namanya berbeda. Gue sampai tanyain ke miminnya, memang kita nggak aktif di sana kak? Kan fatal. Oke deh banggakan dengan penjualannya, produknya masing-masing 2,7 RB terjual, 10,4 RB terjual, gede, ya kan? Nah, tapi mau sampai kapan internet marketer itu, maksud gue gitu. Iya. Nah, jadi gini. Aku jalanin bisnis ini udah 9 tahun nih. Oke. Nah, jadi dalam menjalani bisnis pasti kan ngamatin ya pasar itu seperti apa ya. Terutama juga dengan perubahan segala macam dari sosial media, marketplace yang tumbuh semua segala macam. Dan yang aku perhatikan di Indonesia itu orang-orangnya itu keinginan belajarnya itu tinggi. Tapi mau belajar dengan sosok. Iya, tahu gue. Mau belajarnya tuh dengan sosok. Dan sosok-sosoknya ini tadi kebetulan mungkin pahamnya terhadap satu bagian doang. Ada gurunya itu. Ada gurunya. Nah, gurunya ini kebetulan pahamnya itu paham fokusnya marketplace misalnya gitu. Iya karena karena dia pahamnya juga itu, dan yang lain yang ngikutin belajarnya dari sini tadi. Itu. Dan nggak cuma paham doang sih, ada juga kebutuhan. Buat dia bangun personal brand, buat dia bangun positioning, reseller dan sebagainya, macam-macam kan. Itu sih makanya ya mudah-mudahan nanti ke depan lo bisa kita kolaborasi lah sekarang saatnya lah. Kita kolaborasi apa nih bisa yang sehingga apa industri naik. Ya kalau ngomongin sisi bisnis, gue pun kecipratan meskipun media ya. Apa sih media? Ya lo bisa placement built in. Betul. Misal nih kita ngomong buka-bukaan aja nih di sini nih. Lo akan lebih hidup, lo bisa placement di media-media, let's say built in. Lo ke marketplace itu sendiri terserah monggo. Bukan anti ya kita ya, kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Ya mudah-mudahan aja lah. Karena di luar aja tuh personal branding tuh nggak cukup sosial media.
Mereka pada punya website semua. Iya betul. Nah tapi itu yang harus kita pahami gitu. Misalnya contoh kayak Indonesia, trennya itu ketinggalan 10 tahun dengan di Amerika. Ya oke, setuju. 5 tahun dengan di India. Oke. Nah jadi ya nikmatin aja gitu ya. Nanti akan naik menuju sendiri. getting there gitu ya. Oh oke. Ya mudah-mudahan lah. Nah dan ada misalnya ya kita lihat misalnya ini terus misalnya contohnya ada memang momen-momen yang ketika tuh agak merubah tren itu tadi gitu. Misalnya kayak marketplace ini kan selisihnya nggak terlalu jauh dan ketika masuk di Indonesia kan juga kenceng ya naiknya. Oke lah. Coba kita cek dong. niagahoster.co.id nggak mesti ada paket-paket apa aja. Kita lihat. Takut banget gue cek laporan keuangan lo. Ada. Kalau ada sini gue cek. Lo pakai Zahir nggak laporan keuangannya? Bisa ketahuan tuh. Oh, belum. Enggak. Pakai tuh semua laporan keuangan tuh saset-saset inventory jadi rapi tuh. Iya. Coba kita lihat ya. Mana? Bawah. Ini gimana sih paketnya? Ya, ini web hostingnya. Nah, ini yang per tahun nggak ada? Ya dipilih aja tuh. Dipilih. Jadi kita tunjukin harga per bulannya. Oke. Supaya ya kelihatan itu loh berapa spending per bulannya. Oh ini 896.000. Nah itu 3 tahun tuh. Normalnya 2 juta bos. 2 juta kita kasih diskon sampai akhirnya 896. Wih, hematnya berapa? 58%? Oh nice. Oh, oke. 3 tahun tuh ya? 3 tahun. Nah, bisa okay. dipilih juga 1 tahun. Dipilih bawah. Coba scroll ke bawah. Bawah. Nah tuh 1 tahun aja. Misalnya mungkin ada yang gak mau komit 1 tahun. Nah itu 1 tahun cuma 358. Oh 358.000. Cabut tuh. Karena gue gak nyebutin brand yang sekarang. Cuma inisial doang deh. Ya. Oke. Terus apa lagi kira-kira? Plus domain mana? Plus domain? Iya di bawahnya. Oh ada. Ini. Oh iya. Berapa paket itu gratis. Nah tuh bisa dipilih tuh. Nah itu .com, .net, .org segala macam tuh itu third party. Nah itu third party. Oh iya. Yang pada itu juga suatu bisnis ya. Itu kan investasi nama. Kita ngamanin semua ya. Kita ada kasih solusi.co.id, kasih solusi.id. Harus itu. Iya. Banyak yang nge-secure gitu tuh. Jadi susah sendiri nanti. Iya. Kasih solusi.com ya. 3 ya. Apa lagi? Kasih solusi.diriansa ada? Oh nggak ada ya. Belum sekuat itu ya. Harus disecure. Iya. Oke, semuanya transaksinya semuanya. Nah, iya nih lengkapnya metode payment tadi. Itu juga suatu hal yang dibutuhkan. Gila lu banyak banget. Banyak banget. Itu menjadi suatu concern kami juga gitu ya. Oh, oke. Pembayarannya terlengkap. Iya. Semua ya. Mantap, mudah. Sekarang eranya produk atau brand ngedeketin ke market ya. Betul. Karena everywhere tadi ya. Betul. Ya jadi kan orang jadi mudah lebih mengakses. Gak bisa lagi sekarang tuh kayak dibilang kayak bisnis tuh adalah segalanya gitu ya. Dalam arti kayak pasar yang ngikutin kita ya kolaps semua bisnis tuh nggak susah. Sekarang nggak deket semua. Eranya udah bukan versi gue nih. Ini kadang gue bahas ini juga perdebatan nih. 4P, produk, price, place gitu. Sekarang bukan place lagi nih, maksud letak strategis yang mungkin lo pengenin di tengah kota di sini. Sekarang udah 4E tuh pindah ke everywhere tuh. Betul. Si place-nya tuh bahaya nih, makanya lo ada hadir di sini semua ya. Betul. Oke, nih sekarang gini nih, gue pengen banget ngebantu buat audiens gue nih. Ya kan teman-teman UKM apa segala macam yang pengen banget dia udah kepikir bahwa oke, saatnya gue bikin website sendiri nih. Oke, saatnya gue pengen betul-betul mengembangkan web gue. Cuma kalau ngomongin website, untuk apapun ya, mau dia jualan, IG shop juga kan harus pakai website ya. Betul. Tuh, ini banyak nih orang-orang yang pengen IG tuh. Apalagi misalnya jualan workshop. Pasti kan lo harus ada macam-macam lah. Anda ingat sesuatu ya? Ingat cerita saya tadi ya? Ya apapun itulah macam-macam. Nah intinya kalau lo mau bangun website sendiri tanpa ketergantungan yang lainnya, atau mungkin yang lainnya juga bermain, tapi lo pengen punya satu rumah sendiri lah, pasti butuh hosting kan? Betul. Butuh lo lah, butuh Niaga Hoster kan? Betul. Nah ini katanya lo punya kabar gembira nih buat audiens gue yang nggak kayak biasanya ketika lo masuk di niagahoster.co.id. Tapi kalau lo nonton khusus untuk penontonnya kasih solusi, udah diskon 58%, lihat dong. Plus lo kasih berapa persen lagi? Plus 10%. Oh serius nih? Serius. Deal ya? Deal. Yuk teman-teman nih, ini banyak nih, ratusan ribu subscribers kita nih. Coba masuk dong.
Mana produknya mana produknya? Hosting itu bisa. Ya scroll ke bawah mungkin. Ya. Ini oke. Ke bawah. Bawa. Ya teman-teman lihat ya di sini ya. Dipilih nih personal atau yang paling tinggi itu yang bisnis. Langsung aja yang 800.000 per 3 tahun. Itu, ya pilih paket itu ya yang personal. Itu oke. Itu dipilih paket. Oke. Nah ini kan udah personal ya. Itu 3 tahun tuh. 3 tahun 79%. Oke. 752 itu plus tambahan diskon 10% lagi dari 752-nya. Oh. Ini udah ada diskon lagi tuh berarti ya. Oh tadi yang kita lihat tuh di awal tuh yang paket yang beda. Paket yang beda ya. Iya. Berarti ini pakai yang ini ya. Pokoknya intinya teman-teman cek aja, pilih aja paketnya. Iya. Nanti plus 10%. 10% lagi. 10%. Berarti kalau 3 tahunnya 752.000 dikurang 10%. Oh gila lu masih diskonnya. Nih mumpung loh ini teman-teman nih. Nih wajar kalau kenapa di Niaga Hoster nih banyak members sampai segala macam karena banyak penawaran menarik nih. Tadinya harusnya 3,5 juta lo bayar 3 tahun. Tapi sementara 80%, 79%. Iya oke lah 79% 752 plus 10% lagi. Klik linknya. Klik link di bawah ini khusus untuk yang nonton lewat kasih solusi. Ya di bawah kasih kode voucher juga kali ya. Boleh. Nanti kita tuliskan. Iya, pokoknya lu ikutinnya petunjuk di bawah ya. Nah, pokoknya lu aja klik link khusus yang ada di deskripsi di bawah ini. Karena di situ khusus untuk penonton kasih solusi. Siap. Mantap nih. Saatnya mereka bisa bangun website sendiri lah. Iya. Iya kan? Iya, pengen juga nanti bisnisnya mungkin bisa berkembang dengan sendirinya. Ownernya bisa jalan-jalan, nggak perlu mikirin lagi. Karena kan itu udah termasuk ini kan, robot apa ya? Gue bilang customer service ya. Customer service tadi itu kan untuk layanannya kita. Iya, maksudnya kalau ada apa-apa. Ya kalau misalnya mereka punya pertanyaan atau apapun ya mereka bisa hubungin kita 24/7. Terus apalagi sih benefitnya kenapa harus pakai Niaga Hoster hostingnya? Ya pertama kalau misalnya dari sisi teknologi segala macam, ya ini hal yang sangat teknikal sekali lah. Intinya saya komit untuk memberikan teknologi yang terbaik. Mantap. Ya, memberikan teknologi yang terbaik. Jadi kayak cerita kecepatan, keamanan dan lain-lainnya tadi, website mudah diakses, cepat diakses, aman. Dan lain-lainnya, backup dan lain-lainnya itu pasti akan kita ini merupakan komitmen yang akan kita selalu jaga kualitasnya. Itu kenapa alhamdulillah saat ini tuh banyak yang percaya. Tapi yang lebih penting lagi saat ini tuh kita paham bahwa ini ada kampanye kita namanya Always by Your Side. Always by Your Side. Oke. Selalu di samping Anda. Tapi site-nya itu SITE gitu ya, site situs. Gitu. Keren. Tetap pakai harus dimasukin. Harus dimasukin website-nya ya. Okay. Always by your side. Jadi idenya apa? Always by your side. Kita sadar bahwa kita perlu mendampingi. Kita perlu mendampingi customer kita. Nah, jadi dalam arti kita tuh bukan hanya peduli tentang kayak ya udah beli layanan segala macam udah gitu ya. Nah, tapi always by your side tadi, kayak seperti tadi CS tadi, itu akan mereka membantu pertanyaan-pertanyaan dari klien seperti apa gitu. Dan kita menyediakan berbagai macam resource material untuk supaya UMKM kita ini tadi itu bisa belajar membangun websitenya dan bisa menjadikan itu channel sales mereka yang efektif. Itu. Nah, jadi berbagai macam kita kasih material yang mereka bisa belajar sendiri, kita adain workshop juga. Kita ngadain pelatihan-pelatihan. Nah, pelatihan-pelatihan itu nanti akan kita lakukan offline maupun online. Paling mudah online, tapi offline nanti juga akan disediakan kalau ada yang pengen langsung tatap muka, pengen ketemu langsung sama tim kita. Ini menarik loh guys. Ini mumpung kayak gini kapan lagi nih ada penawaran seperti ini nih? Iya gak sih? Soalnya memang mungkin saat ini lu kendalanya, gue juga udah bikin website, coba cek dulu. Nah ini pasti ada memiliki kasus yang sama nih, mungkin lelet, betul. Apalagi sih biasanya itu yang masalah-masalah seperti itulah. Nah insya Allah Niaga Hoster udah bertahun-tahun dan banyak yang mempercayakan juga. Apalagi sekarang hadir dikasih solusi, mau ngasih privilege buat kita semua lah. Mantap. Ya teman-teman gimana caranya? Langsung aja nih gunakan layanannya ya, hostingnya di Niaga Hoster. Klik link di deskripsi di bawah ini nih, ada nih. Atau enggak klik link di bio akunnya @kasih-solusi. Ada juga kita masukin di sana semua. Mantap, gue demen nih kalau kerja sama begini nih. Paling demen sama orang-orang baik begini nih. Ya mudah-mudahan lah mungkin ada yang buat para UMKM lo mau kasih satu arahan kira-kira harus gimana. Jadi, mereka. Yang pertama kalau misalnya kita mindsetnya mau berbisnis ya, nggak hanya mau berdagang ya. Bisnis sama dagang, kayaknya dagang kan, ayo dong bisnis dong gitu. Nah jadi milikilah mindset untuk terus mau besar. Itu tadi yang paling penting. Kayak jangan mau settle di comfort zone ya, zona nyaman gitu kan. Udahlah segini aja lah ukuran bisnisnya, jangan. Jadi kayak
jangan, misalnya pahamilah bahwa kamu bisa memberikan manfaat yang lebih besar lagi nantinya itu ya. Nah, dan dalam prosesnya itu harus mau belajar, harus mau mencoba. Nah, jadi di situ tadi, jadi kayak ketika misalnya saat ini masih memulai dengan WhatsApp, dengan social messenger gitu ya, atau dengan sosial media, ya coba lagi pelajari next levelnya tadi. Dan pahami sendiri juga nanti kayak sulit ataupun mudahnya itu di mana. Betul. Sampai akhirnya lu di titik lu udah punya rumah sendiri, website sendiri, akan lebih nyaman sih ngerasainnya sih. Pada paham sendiri. Misalnya kita banyak banget lihat success story yang seperti itu loh. Literally kayak mereka tuh awalnya tuh bisnisnya tuh sederhana banget. Dengan keinginan belajarnya itu tadi, dia mau mencoba. Banyak teman-teman kita, teman-teman saya yang saya lihat tuh merupakan pengusaha-pengusaha inspiratif tuh literally karena keinginan mereka untuk mencoba mau belajar itu tadi. Oke. Ini sebenarnya seru juga ya kalau kita bahas mengenai security, boleh, keamanan. Di domain lo juga nggak sih, core lo juga nggak sih? Saya pribadi bukan seorang ahli cyber security, tapi kita di dalam tim tuh ada cyber security specialist. Dan risk management tuh sangat tinggi sekali kita kita terapkan ya di dalam budaya tim. Soalnya kan sekarang kan persaingan kayak begitu, ngeri-ngeri banget tuh kalau tiba-tiba ke hack lah, ke inilah. Dan namanya ada social engineering semua segala macam, tiba-tiba dihubungin di Instagram, ini dari luar negeri segala macam tuh, wah macam-macam sekarang skemanya, macam-macam. Bilangnya dari Instagram gitu. Iya, gitu. Gue DM tapi bilangnya email tapi bukan bilang dari bilangnya ada buat aktifan centang biru macam-macam. Tapi ngeri gue dimin aja tuh. Ada phishing, ada social engineering, ada scamming, ada apa. Banyak banget cyber security semua itu. Itulah penting untuk kayak gitu-gitu tuh. Ya mudah-mudahan nanti bisa kita bahas, lalu ajak siapa kayak di sini yang paham. Ada Pak? Ada nih gak usah. Ada. Menarik tuh. Datang lagi dong. Ya enggak partner lo. Siap. Sama lo. Siap. Iya kan? Ada. Iya, bisa. Boleh. Cocok nanti kita bahas. Teman-teman setuju ya, teman-teman. Coba komen di bawah ya, misalnya terkait dalam hal ini ya, security, website atau apa lagi biasa penyakit-penyakit di website apa ya? Macam-macam kan. Ya tadi misalnya ibaratnya tadi lah scamming, phishing dan lain-lain tadi. Ibaratnya kayak website aja. Itu enggak semuanya itu digunakan untuk hal yang positif ya. Misalnya? Ya tadi penipuan tadi itu kan kayak menampilkan mirip. Bener. Nyokap gue pernah kena ketipu Telkomsel. Oknumnya menggunakan, mereka pakai SEO. Nyari customer service Telkomsel. Ternyata pas gue cek, nomornya beda. Nomornya kemana gitu kan. Nomornya kemana? Aduh, gue bilang mama, ya Allah qadarullah ya. Itu hati-hati buat ibu-ibu ya. Betul. Jadi dia kayak CS Telkomsel apalah gitu, pakai SEO men. Maling pakai SEO loh. Kita yang nggak pakai. Banyak sekali. Ngeri loh. Ya, teknologi kan bisa dipakai untuk macam-macam. Balik modal lah ya dia, misalnya pakai SEM dan lain sebagainya. Pastilah. Ya kalau ngapain dia ngelakuin itu coba? Iya. Apa jangan lu bagian dari mereka juga? Enggak lah ya. Kita kasih solusi.